Bismillah. Jangan bunuh ikhlas dengan rupiah, jebakan duniawi yang menggeser niat. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung mengapa sebuah kegiatan yang awalnya kita lakukan dengan penuh semangat dan kebahagiaan, tiba-tiba terasa hambar dan berat setelah ia mulai diberi imbalan materi? Seorang anak yang gemar membaca, mengapa semangatnya bisa luntur ketika orang tuanya menjanjikan uang untuk setiap buku yang ia selesaikan? Fenomena ini yang dalam ilmu psikologi disebut sebagai over-justification effect atau efek justifikasi berlebihan, sesungguhnya menyingkap sebuah kebenaran agung yang telah lama diajarkan dalam agama kita. Rapuhnya niat manusia saat dihadapkan pada gemerlap dunia. Mari kita hayati sebuah hikayat. Di sebuah desa, seorang kakek bijak terganggu oleh anak-anak yang selalu bermain dengan berisik di depan rumahnya. Semakin dilarang, semakin menjadi-jadi. Suatu hari, ia mengubah caranya. Ia datangi anak-anak itu dan berkata, "Suara kalian merdu sekali. Siapa yang bisa berteriak paling kencang hari ini, akan kakek beri sekeping koin." Anak-anak girang bukan kepalang. Mereka kini punya tujuan baru, mendapatkan koin. Namun sang kakek perlahan-lahan mengurangi hadiahnya setiap hari, hingga akhirnya ia berhenti memberikannya sama sekali. Apa yang terjadi? Anak-anak itu berhenti berteriak. Mereka berkata, "Untuk apa berteriak jika tidak dibayar?" Mereka lupa bahwa dahulu mereka melakukannya murni karena kesenangan. Kisah ini, ikhwata fillah, bukan sekedar cerita cerdik, namun sebuah cermin bagi kita untuk merenungi perkara yang jauh lebih dalam, kemurnian niat dan penyakit hati. Sang kakek telah berhasil menggeser motivasi intrinsik anak-anak menjadi motivasi ekstrinsik. Dalam bahasa syariat, ia telah menggeser fokus perbuatan dari kepuasan batin menjadi imbalan duniawi. Disinilah letak bahayanya, ketika sebuah amalan tidak lagi murni, atau bahkan bergeser dari niat lillahi ta'ala kepada selainnya. Mari kita bedah perkara ini lebih dalam, dari yang paling jelas keharamannya hingga ke wilayah abu-abu yang seringkali menjebak kita tanpa sadar. Yang pertama, riswah atau sogok. Pintu kehancuran yang jelas. Riswah atau sogok adalah bentuk paling nyata dari hadiah yang merusak. Ia diberikan untuk membatalkan yang hak atau menetapkan yang batil. Tujuannya jelas, menggeser keputusan, keadilan, dan amanah seseorang dengan imbalan materi. Perbuatan ini dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun." Jangan sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini secara tegas melarang kita mengambil harta orang lain secara batil, termasuk melalui sogokan kepada pemegang kekuasaan. Ancaman terhadap pelaku riswah pun sangat keras. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi sogok dan yang menerima sogok. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Laknat berarti terusir dan jauh dari rahmat Allah. Ini menunjukkan betapa besar dosa sogok karena ia merusak tatanan keadilan dan kejujuran dalam masyarakat. Yang kedua,
hadiah untuk pejabat. Pintu syubhat yang samar. Jika sogok adalah keharaman yang terang benderang, maka ada pintu lain yang lebih samar, yaitu hadiah yang diberikan kepada para pemegang amanah, pejabat, hakim, pengelola, dan semisalnya. Sesuatu yang tampak seperti hadiah atau gratifikasi bisa berubah menjadi ghulul, yaitu pengkhianatan terhadap harta publik. Kisah tentang Ibnul Lutbiyah menjadi pelajaran yang sangat berharga. Rasulullah SAW pernah menugaskannya untuk mengumpulkan zakat. Setelah selesai, ia datang dan berkata, "Ini untuk kalian, kas negara, dan ini hadiah yang diberikan untukku." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW naik mimbar dan bersabda, "Mengapa seorang petugas yang kami utus datang lalu berkata, 'Ini untukmu dan ini hadiah untukku'? Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya, lalu melihat apakah ia akan diberi hadiah atau tidak? Demi Allah, tidaklah seorang dari kalian mengambil sesuatu darinya yang bukan haknya, melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan memikulnya di atas lehernya." Hadis riwayat Bukhari, nomor 7174, dan Muslim, nomor 1832. Hadis ini menetapkan kaidah emas bahwa hadiah untuk para pejabat adalah ghulul, yaitu pengkhianatan terhadap harta publik. Mengapa? Karena hadiah tersebut berpotensi besar menggeser niat dan loyalitasnya, yang seharusnya bekerja murni karena amanah dari Allah dan pemimpinnya. Kini hatinya mungkin condong kepada si pemberi hadiah. Keadilannya bisa goyah, keputusannya bisa terpengaruh. Disinilah letak bahaya yang samar itu. Yang ketiga, upah, uang tip, dan menjaga ihsan dalam niat. Sekarang kita tiba pada wilayah yang paling dekat dengan keseharian kita, upah dan uang tip. Islam adalah agama yang sangat adil. Islam mewajibkan pemberian upah atas sebuah pekerjaan. Rasulullah SAW bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa 'arquhu." Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Ini adalah hak yang harus ditunaikan. Namun bagaimana dengan uang tip, bonus atau hadiah atas sebuah layanan yang baik? Disinilah kita harus kembali ke inti pembahasan, niat. Jika seorang pekerja melakukan tugasnya dengan ihsan, sebaik-baik amal, karena ia meyakini Allah mengawasinya, dan ia ingin menunaikan amanahnya dengan sempurna, lalu ia menerima tips sebagai bentuk apresiasi, maka ini adalah kebaikan dan rezeki dari Allah. Niat utamanya adalah menunaikan kewajiban. Namun jika ia mulai bekerja dengan niat utama untuk mendapatkan tip, kualitas pekerjaannya bergantung pada potensi hadiah, dan ia merasa kecewa atau bekerja setengah hati jika tidak diberi tip, maka disinilah niatnya telah bergeser. Ia tidak lagi bekerja murni karena tanggung jawabnya, tetapi karena mengharapkan imbalan tambahan. Efek justifikasi berlebihan telah terjadi. Ikhlasnya terkikis. Perkaranya kembali kepada amalan hati yang hanya Allah yang mengetahuinya. Inilah mengapa Rasulullah SAW selalu mengingatkan bahwa poros segala amal adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Nasihat penutup, jagalah kemurnian niatmu. Saudaraku seiman, Islam tidak melarang kita mencari rezeki. Islam tidak mengharamkan upah, namun Islam menempatkan ikhlas sebagai ruh dari setiap amalan. Jebakan terbesar dalam muamalah duniawi bukan pada transaksinya, melainkan pada pergeseran niat di dalam hati. Hadiah, bonus, dan tip bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ia adalah bentuk rezeki dan penghargaan. Di sisi lain, ia bisa menjadi racun yang membunuh ketulusan,
mengubah amalan yang bernilai ibadah seperti bekerja mencari nafkah halal menjadi sekedar perbuatan duniawi yang kosong dari nilai spiritual. Maka marilah kita senantiasa menjaga hati, bekerjalah dengan ihsan, seolah Allah melihat kita. Tunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Jika datang rezeki tambahan, syukurilah sebagai karunia darinya. Namun jangan pernah gantungkan kualitas amal dan ketulusan hati kita pada rupiah yang mungkin datang atau tidak. Sebab balasan terbaik dan paling kekal bukanlah di tangan manusia, melainkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bis-shawab.